cerdas digital. Itu bukan hal yang baru sekarang gitu ya timbul, tetapi dengan berbagai macam kejadian ataupun mungkin hal-hal yang mungkin sering kita hadapi gitu ya saat ini, yang sifatnya adalah diperlukannya perlindungan itu justru dari sisi digitalnya. Jadi bukan hanya bukan investasinya sendiri, bukan prosesnya sendiri, tapi dari konteks toolsnya sendiri. Oleh karena itu kita angkatlah tema itu yang mendasarinya. Dan ini mengarahkan supaya mungkin investor lebih bijak begitu dalam berinvestasi kah atau bagaimana, Bu? Yes, jadi lebih bijak dalam berinvestasi, betul, lebih bijak dalam berinvestasi dalam konteks tentu semua proses sekarang almost end to end adalah melalui digital, melalui teknologi. Sementara nggak semua orang bisa melihat ini as an opportunity gitu ya, hal yang positif, wah semuanya bisa, semuanya serba mudah, serba gampang, tetapi juga di sisi lain mungkin orang-orang yang mau mengambil manfaat gitu ya secara atau memanfaatkan gitu ya situasi gitu, bahkan juga misalnya penjahat gitu ya, mereka akan tentunya memanfaatkan ini dan kita perlu sadar itu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Sara Soekarno, Direktur Indonesia SIPF atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Nah ini menarik kalau kita bicara mengenai tema dari IPM, Investor Protection Month, begitu yang akan digelar di tahun 2025. Cerdas digital, cerdas finansial. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh di apa sih yang mendasari pemilihan tema ini, Bu Sara? Seperti tadi sudah kita sempat diskusi ya gimana Investor Protection Month kita jalankan gitu ya. Itu kan sebetulnya bertepatan dengan ulang tahun SIPF tuh, hari lahirnya SIPF, which is tentu lahir karena kebutuhan industri, karena kita mau standard practice dengan yang global punya. Sehingga kita pikir setiap tahun ada gitu ya, yang saat ini sedang mencuat gitu ya, isu yang sedang cukup relevan dan cukup perlu gitu ya kita diskusikan dan kita coba untuk dalami adalah tentunya cerdas digital. Itu bukan hal yang baru sekarang gitu ya timbul, tetapi dengan berbagai macam kejadian ataupun mungkin hal-hal yang mungkin sering kita hadapi gitu ya saat ini, yang sifatnya adalah diperlukannya perlindungan itu justru dari sisi digitalnya. Jadi bukan hanya bukan investasinya sendiri, bukan prosesnya sendiri, tapi dari konteks toolsnya sendiri. Oleh karena itu kita angkatlah tema itu yang mendasarinya. Dan ini mengarahkan supaya mungkin investor lebih bijak begitu dalam berinvestasi kah atau bagaimana, Bu? Yes, jadi lebih bijak dalam berinvestasi, betul, lebih bijak dalam berinvestasi dalam konteks tentu semua proses sekarang almost end to end adalah melalui digital, melalui teknologi. Sementara nggak semua orang bisa melihat ini as an opportunity gitu ya, hal yang positif, wah semuanya bisa, semuanya serba mudah, serba gampang, tetapi juga di sisi lain mungkin orang-orang yang mau mengambil manfaat gitu ya secara atau memanfaatkan gitu ya situasi gitu, bahkan juga misalnya penjahat gitu ya, mereka akan tentunya memanfaatkan ini dan kita perlu sadar itu. Kita perlu sadar dan maka kita perlu lebih bijak lah dalam menjalankan proses yang semuanya melalui teknologi itu. Itu dia, supaya kita tidak juga terjebak ya dalam tawaran-tawaran investasi yang tidak jelas begitu lah bisa dikatakan, Bu Sara. Nah, lantas kegiatan saya juga penasaran apa saja yang akan digelar, kemudian kegiatan yang mungkin bisa disampaikan ini melibatkan para investor kah secara langsung atau ini hybrid dalam artian ada online, ada offline, dan seperti apa, Bu? Iya, banyak kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Again ini kan lebih rangkaian, jadi cukup banyak kegiatan. Rangkaiannya ini adalah rangkaian yang sifatnya edukasi, sosialisasi gitu ya. Kita bergerak bersama, tentunya partners kita cukup banyak, termasuk juga anggota DPP kita.
anggota kami, which is perusahaan efek dan juga bank custody. Yang kita jalankan tentu untuk masyarakat sendiri, kita akan menjalankan berbagai macam kegiatan gitu ya, bahkan di sisi akademia gitu ya, di universitas dan mahasiswa kita bikin, bahkan nggak sebenarnya terbuka untuk umum sih, kita bikin kompetisi karya tulis, kita buat kita buat webinar juga. Kita membuat webinar yang diselenggarakan di galeri-galeri dan bersama dengan BEI juga. Itu kita juga jalankan. Kemudian kita membuat beberapa seminar nasional. Kita juga lakukan CSR nantinya juga. Jadi banyak kegiatan yang kita bekerja sama dengan banyak pihak-pihak dalam rangka memberikan edukasi untuk perlindungan investor itu sendiri. Lalu yang paling utama, mungkin yang paling seru adalah sebuah panel diskusi gitu ya, yang akan menghadirkan nanti di main hall, dapat dihadiri secara langsung, akan ada undangan dan juga secara hybrid yang akan bisa ditonton secara hybrid, yaitu panel discussion mengenai tadi cerdas digital supaya juga cerdas finansial. Jadi kita akan hadirkan tentunya ahli subject matter expert gitu ya, terkait dengan security, terkait dengan investasi itu sendiri gitu ya, dan juga infrastruktur teknologi. Jadi cukup seru sih talk show yang akan kita hadirkan. Selain itu kita juga ingin sih sebetulnya kita nih jalan tidak sendiri, kita jalan bersama dengan perusahaan efek dan bank custody. Di sini kita mengajak mereka gitu ya, bersama-sama untuk coba untuk berdiskusi dan mendapatkan insight juga gitu ya, terkait dengan situasi yang beberapa kali gitu ya di belakang ada saja gitu ya, hal-hal yang terkait dengan IT security dan cyber attack dan sebagainya, dan itulah yang kita akan hadirkan juga. Jadi akan ada terkait dengan strategi anti fraud, keamanan cyber yang akan kita adakan khusus untuk webinar khusus untuk anggota dari kami, which is perusahaan efek dan bank custody. Nah, bicara mengenai bulan perlindungan investor sendiri, berarti kan tadi Anda sampaikan melibatkan juga galeri investasi, berarti akan banyak daerah juga yang menyelenggarakan kegiatan secara bersamaan atau seperti apa, sehingga hasilnya akan lebih masif lagi begitu? Yes, masif karena kita tentunya across Indonesia gitu ya, Sabang dan Merauke. Yang kedua, kita juga lakukannya online dan offline. Dan ini rangkaian itu bisa lumayan banyak Mas, kegiatan-kegiatan, dan dilakukan secara paralel gitu ya, di berbagai daerah dengan berbagai kegiatan. Dan this time kita juga coba untuk reach out kepada para pemodal, kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Akan enak loh, lebih memahami gitu ya. Jadi kita membuka kesempatan ini supaya teman-teman yang menjadi calon investor maupun investor gitu ya, akan lebih memahami gitu ya, gimana sih tools yang saya harus lebih pahami gitu ya, untuk bisa melindungi diri sendiri gitu sebelum terjadi sesuatu. Nah, kalau saya mau ikut serta, cara mendaftarnya kemana, seperti apa, kemudian ada persyaratan khusus tidak nih Bu Sarah? Sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan, apalagi banyak lomba ya Mas ya, udah kayak 17 Agustusan mungkin ya. Jadi banyak sekali lomba seru, banyak door prize-nya juga gitu ya. Itu kita jalan, itu bisa dilihat sih sebetulnya. Kami punya satu microsite khusus gitu ya, di www.indonesiasipf.co.id. Di situ nanti di Investor Protection Month akan banyak sekali rangkaian kegiatan, dan di situ akan terlihat jadwalnya dan cara mendaftarnya dan bagaimana puncak acaranya. Itu dia pemirsa terkait dengan Bulan Perlindungan Investor tahun 2025 akan segera dihelat oleh Indonesia SIPF, begitu sebagai bentuk juga bagaimana meningkatkan literasi lagi ya, pemahaman masyarakat bagaimana bijak dalam berinvestasi di Indonesia, khususnya di pasar modal Indonesia. Baik, Bu
Sarah, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi update yang sudah diberikan nih kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema dan pembahasan menarik lainnya usai jeda berikut ini. Terima kasih Bu.